Podcast berkesan, berencana itu keren pisan. Selamat datang di podcast berkesan, berencana itu keren pisan. Nah, spesial nih hari ini ternyata Sofi nggak sendiri. Di sini sudah ada Pak Ahmad Taufik. Ya. Betul Bapak? Betul Pak Sofi, saya Ahmad Taufik. Iya, beliau adalah Direktur Pemberdayaan Ekonomi di BKKBN ya Pak ya. Luar biasa sekali hari ini Sofi bisa ngobrol langsung dengan Bapak nih. Tapi sebelumnya nih Pak, kalau teman-teman remaja tuh biasanya manggilnya nggak Bapak, karena terlihat lebih tua Pak kalau manggilnya Bapak. Jadi kita manggilnya ayah. Sama atau beda? Ternyata lebih tua ya. Nah biasanya kalau teman-teman genre tuh manggilnya ayah nih. Ayah apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Iya, gimana nih ayah? Mungkin saat ini sedang kesibukannya apa aja nih ya? Ya banyak ya. Kita punya tantangan ke depan, terutama yang di bidang saya ya, untuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Itu eksistensi dari kelompok pemberdayaan ekonomi keluarganya itu sendiri, dan juga kita sekarang punya tugas sebagai ketua pencegahan stunting atau keluarga stunting, juga harus memberikan kontribusi. Iya, betul sekali. Nah, mungkin ayah di sini sobat-sobat berkesan, karena kita di sini pasti nanti ada yang nonton, tentunya ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Nah, apa itu yang barusan ayah sebutkan, pemberdayaan ekonomi keluarga? Nah, mungkin Sofi sendiri masih agak sedikit belum paham. Nah, mungkin ayah bisa bercerita nih bersama Sofi dan juga sahabat-sahabat sobat berkesan, apa itu pemberdayaan ekonomi keluarga tuh ya? Saya sekarang mau jelaskan umumnya dulu ya. Jadi BKKBN itu punya amanah dengan programnya namanya Bangga Kencana, atau pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana gitu ya. Nah, Bangga Kencana itu punya visi atau punya tujuan bagaimana membentuk keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang. Nah, untuk menuju itu tentunya ada ukur-ukurannya kan? Ada betul alat ukurnya. Apa sih yang dimaksud keluarga berkualitas? Gitu. Betul. Nah, untuk mengukur menjadi keluarga berkualitas, ada ukurannya namanya indeks pembangunan keluarga. Nah, di dalam indeks pembangunan keluarga itu ada 3 dimensi yang harus dirasakan bahwa keluarga itu merasa berkualitas atau merasa sejahtera. Satu, keluarga itu merasa bahagia. Kedua, keluarga itu merasa tentram. Dan yang ketiga, keluarga itu harus mandiri. Nah, terkait dengan dimensi mandiri ini, berarti harus ada intervensi. Intervensinya adalah salah satunya pemberdayaan ekonomi keluarga. Betul. Nah, pemberdayaan ekonomi keluarga itu intervensinya adalah mengajak keluarga-keluarga Indonesia untuk menjadi keluarga yang mandiri. Betul. Keluarga yang mandiri itu ukurannya apa? Yang keluarga tadi ya. Mandiri adalah keluarga yang memiliki penghasilan, artinya memiliki pekerjaan, juga memiliki tabungan. Nah, kalau keluarga itu sudah memiliki penghasilan dan memiliki pekerjaan atau menciptakan pekerjaan dan mempunyai tabungan, berarti kategorinya satu dimensi yang mandiri itu sudah terpenuhi, tercapai ya. Tinggal yang lainnya bahagia, kemudian tentram, itu juga ada alat ukur-ukurnya, indikator-indikatornya. Nah, itulah pemberdayaan ekonomi keluarga yang kita bina ini, bagaimana keluarga mandiri itu punya
usaha, punya penghasilan, punya pekerjaan. Gitu. Sampai akhirnya yang tadinya yang 3 dimensi itu bisa tercapai ya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Makanya ada di BKKBN ya, luar biasa. Nah, ketika kita udah tahu nih Ayah, PEK itu apa? Nah, terus selain itu kegiatannya di BKKBN itu seperti apa nih ya? Setelah tahu nih tadi definisinya ya secara dasarnya. Tadi kan saya bilang PEK itu pemberdayaan ekonomi keluarga. Artinya mengajak keluarga itu mandiri untuk memiliki penghasilan. Untuk memiliki penghasilan tentunya harus punya pekerjaan. Iya, betul. Nah, untuk memiliki pekerjaan itu kan tidak harus mencari kerja. Tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Betul ya. Nah, kebanyakan karena BKKBN core-nya adalah membina keluarga aseptor, jadi sebagian besar itu kan ibu-ibu, kaum perempuan. Iya, betul. Nah, sebagian besar ibu-ibu juga ibu rumah tangga. Nah, untuk bagaimana aseptor ini dan keluarganya ini mandiri, kita ajak, kita dorong bagaimana dia bisa berwirausaha. Tapi dengan catatan wirausahanya secara berkelompok atau kelompok kegiatan yang terdiri dari keluarga aseptor tadi, tapi wirausahanya wirausaha mikro kecil. Ini sama seperti UMKM. Cuma bedanya kalau UMKM kan umum, secara umum ya. Nggak mesti orang KB, nggak mesti. Kalau UPPK, UMKM mikro kecil yang anggotanya adalah aseptor KB. Jadi emang kumpulan dari ibu aseptor yang tadi membentuk suatu usaha itu. Luar biasa sekali dan banyak banget ya ternyata kegiatannya ya, Pak. Iya, banyak. Pokoknya berwirausaha. Terus termasuk juga membantu aseptor untuk bersosialisasi kan, atau menjadi juru bicara kan. Nanti si anggota kelompok usaha ini selain dia mampu menjadi keluarga yang mandiri mempunyai penghasilan, juga dia mereplikasi atau menularkan kepada masyarakat lain yang belum ber-KB untuk menjadi ber-KB gitu. Jadi sambil mengajak juga ya Pak ya. Karena kan ketika melihat wah ternyata menjadi bagian dari BKKBN juga bisa menghasilkan penghasilan. Jadi kan orang-orang jadi lebih menarik lagi nih. Apa sih kenapa kok bisa bergabung gitu. Jadi selain tertarik pada KB-nya itu juga tertarik sama penghasilannya. Sama seperti yang di remaja kan, ada konselor sebaya. Betul. Modelnya seperti itulah. Karena kalau kita mengajak seseorang dengan satu ritme yang sama, dengan fashion yang sama, itu akan lebih mudah dibanding kalau fashionnya berbeda. Betul ya. Luar biasa sekali ya. Jadi emang selain tujuannya yang tadi juga banyak poin-poin tambahan yang emang selain itu juga banyak lagi gitu ya. Luar biasa. Nah Ayah, selain itu untuk di Jawa Barat sendiri nih kegiatan PEK ini apa aja nih Ayah kira-kira yang sudah dilakukan atau sekarang yang sedang dilakukan? Umumnya sama ya, kegiatannya sama, yaitu usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor tadi. Cuma memang bedanya adalah lingkupnya. Lingkupnya masing-masing kan berbeda setiap provinsi. Kayak di Jawa Barat itu kan memang luas. Dengan berapa? 28 kabupaten kota ya? 28 ya? 27 kabupaten kota, tentunya jangkauannya luas. Sehingga kalau jangkauannya luas, wilayahnya luas, artinya masyarakatnya juga banyak kan. Nah itu juga tentunya nanti kelompok-kelompoknya dibentuk juga akan meluas. Nah ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa menggandeng mitra. Betul. Jadi harus berkolaborasi dengan mitra kerja, baik yang ada di pemerintahan daerahnya itu sendiri maupun pemerintahan pusat, juga dengan mitra-mitra swasta, bahkan dengan perguruan tinggi. Betul. Kan kayak misalnya di perguruan tinggi itu ada
apa ya, dia punya semacam kayak teori ya, dan dia juga punya tugas untuk mengabdi kepada masyarakat. Dia bisa melakukan penelitian, dia bisa melakukan apa namanya kuliah kerja nyata, itu yang bisa kita manfaatkan perguruan tinggi. Betul. Kalau di swasta kita bisa memanfaatkan swasta itu terhadap kegiatan sosialnya atau CSR-nya atau kegiatan-kegiatan sosial dari masing-masing perusahaan. Kalau lintas pemerintahan atau dinas itu yang terkait, misalkan kami kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, karena dia membina UMKM keseluruhan, kita harus bergabung kepada mereka, karena nanti kita akan mendapat dampak pembinaan terhadap mereka. Terus dengan misalnya Dinas Perdagangan, nanti kita bisa bekerja sama dalam hal pemasaran networking, baik yang pemasaran dalam kota, baik pemasaran dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Juga banyak ada institusi-institusi lain seperti Menparekraf gitu kan, ada usaha-usaha kreatif ekonomi kecil gitu yang kita gandeng. Jadi polanya adalah pentahelix. Pentahelix itu keterlibatan semua unsur. Betul. Jadi saling keterkaitan ya. Terus kan ya setiap daerah tuh kadang potensinya tuh berbeda-beda ya. Jadi mungkin setiap daerah pasti produk yang dihasilnya juga beda-beda ya. Iya, betul. Ya, kalau data yang saya miliki dari Sabang sampai Merauke itu ada 34.500 sekian lah, 540-an sekian kelompok UPPKA. 90%-nya adalah usaha makanan. Dan lebihnya ada kerajinan, ada jasa, ada pertanian, dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar adalah makanan. Nah, makanan ini akan menarik untuk nanti bisa membantu terhadap stunting. Nah, itu tuh sesuai sama tema kita, obrolan kita hari ini ya. Jadi, nah tadi udah dibahas juga stunting. Jadi gimana sih ya? Karena bicara, emang sekarang tuh pembahasan tentang stunting tuh lagi gencar-gencarnya banget ya. Makanya setiap obrolan tuh pasti disangkut pautkannya dengan stunting. Nah, untuk peran dari PEK-nya sendiri terhadap membantu penurunan angka stunting itu seperti apa nih ya? Saya jelaskan dulu umum aja ya. Jadi stunting itu kita ketahui bersama bahwa stunting adalah kegagalan pertumbuhan dari fisik maupun psikis, otaknya juga terganggu karena disebabkan pola asuh yang gagal. Misalkan kesiapan untuk menikah, kesiapan reproduksi dan kesiapan segalanya ya. Kemudian juga nanti pada waktu 1000 hari pertama sampai dengan balita, pengasuhan anaknya itu seperti apa, asupan gizinya, karakternya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya stunting. Gitu. Ironis sekali ya, kita negara kita yang boleh dikatakan kaya atau sumber daya alam. Apapun ada di kita. Dari tambang, kebunan, tani, semua ada. Paket lengkap pokoknya ya di Indonesia tuh. Kita pasti ada, tidak ada yang tidak. Jadi ironis sekali kok negara kita yang sumber daya alamnya berlimpah kok masih ada stunting dan angkanya cukup tinggi bagi negara kita, karena kita jumlahnya kan banyak ya. Ada 300-an juta, 300 juta. Kok masih ada 25 bayi balita yang dilahirkan dari 100, ada 25 bayi balita yang stunting dari 100 yang dilahirkan. Itu kan sangat seperempat loh, seperempat. Besar itu kan sangat ironis. Jadi ada 4 bayi, satunya stunting. Itu kan kalau dari sumber daya kita yang miliki aneh, itu ironis. Kenapa bisa terjadi itu? Ternyata memang edukasi, artinya pengetahuan masyarakat terhadap pola asuh anak itu kurang. Pengetahuan masyarakat terhadap asupan gizi juga sangat rendah. Ini yang menyebabkan kita bisa mengalami stunting. Kita punya target, ditargetkan sampai dengan 2024 itu
14% dengan posisi sekarang 24,4, artinya 25 bayi yang stunting dari 100 bayi balita yang dilahirkan. Nah, untuk mengejarkan sampai 14 bayi yang dilahirkan dari 100 balita itu nggak mudah, karena kita punya waktu efektif sangat singkat, yaitu 3 tahun, 2022-23 sampai dengan 2024 gitu. Dengan 3 tahun untuk menurunkan sebesar 10, artinya kan harus 3%, artinya 3 orang dari 100 ini harus kita pangkas tidak stunting gitu. Itu cukup berat. Untuk itu intervensinya harus dari, kalau di tentara tuh kan ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada angkatan darat gitu ya. Nah, itu kita serang dari darat, laut, udara, itu dari semua posisi dari ya. semua segmen harus kita sentuh. Salah satunya adalah di pemberdayaan ekonomi keluarga ini. Jadi karena tadi saya sudah sebutkan bahwa sebagian besar usaha mikro keluarga sektor itu sebagian besar makanan. Jadi kita ditantang bagaimana kelompok UPPK ini mengolah makanan lokal yang penuh gizi untuk dipasarkan kepada keluarga yang resiko stunting tadi. Keluarga resiko stunting siapa? Keluarga resikonya satu, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan balita, keluarga yang memiliki itu. Tapi bukan hanya keluarga yang memiliki itu, yang belum berkeluarga pun jadi sasaran kita. Misalnya calon pengantin ayah. Kenapa? Karena harus kesiapan dari bibitnya. Jadi kalau bibitnya bagus, kan nanti anak yang mau diproduksi atau mau direproduksi atau mau dilahirkan itu juga akan bagus gitu. Nah, dari UPPK ini kita mengolah makanan lokal yang bergizi, nanti kita olah, kita pasarkan melalui orang-orang yang rentan stunting. Nah, kebetulan di BKKBN itu punya program nasionalnya namanya Dasyat atau Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, alangkah baiknya atau akan lebih siapnya kalau kelompok UPPK ini menjadi embrio atau menjadi model atau mensinergikan aktivitasnya terhadap kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dasyat tadi. Kenapa? Saya membayangkan kalau Dapur Sehat itu dibentuk baru, kelompok-kelompok anggotanya baru, jadi artinya dia masih merangkak, baru belajar. Dikhawatirkan eksistensinya itu akan terganggu atau bisa terputus. Tetapi kalau UPPK karena memang dia sudah profesional mengolah makanan, sebagian besar makanan kemudian bisa memasarkan, mengolah dan lain sebagainya, dia akan baik kalau dia menjadi embrionya sebagai pengolah dasyat sehingga akan eksisten. Jadi saya harapkan di kelompok-kelompok UPPK itu saya anjurkan untuk mengembang menjadi pengelola dasyat. Jadi disitulah peran UPPKA atau usaha peningkatan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga memberikan kontribusi intervensi spesifik karena langsung memberikan makanan bergizi. Dan secara langsung ke target kalau dibilang ya. Nah, itulah peran kita terhadap pencegahan stunting. Luar biasa. Di samping itu tadi kan untuk kemandirian ekonomi kan, keluarga tadi artinya keluarga secara mandiri, ekonominya sudah baik kan, artinya dia tidak miskin kan, artinya dia terhindar miskin. Nah, biasanya kan orang-orang yang stunting ini, mohon maaf sebagian besar ya, bukan berarti yang lain, sebagian besar adalah keluarga-keluarga miskin karena dia kekurangan untuk mengonsumsi makanan bergizi. Makanan yang layak ya. Wah, luar biasa. Dengan pemberdayaan ekonomi keluarga tuh selain menjadi keluarga yang bahagia, mandiri, tetapi juga membantu menjadi keluarga yang sehat ya ayah ya, dan terhindar dari stunting. Selain untuk keluarga sendiri, juga untuk keluarga di luar sana yang emang menjadi target kita nih supaya mampu menurunkan angka stunting ini ya ya. Luar biasa sekali. Dan tadi aku sih penasaran makanannya kayaknya enak-enak ya. Iya, makanan macam-macam, ada lele, ada yogurt, itu kan dari produk-produk ada telur. Karena kalau ditanya mahal Pak, enggak terjangkau. Kenapa? Saya jamin enggak.
kan setiap rumah punya pekarangan ya. Oh iya, betul bisa ya. manfaatkan pekarangan Iya, itu, misalkan betul. bikin kolam lele kecil, Iya. atau bikin ternak Iya. ayam untuk kecil, Iya. atau tumbuhan-tumbuhan kecil, bisa itu diolah kalau Iya. orangnya mau. Nah, Misalkan betul. mau. Balik Kan lagi. masalah kemauan kita kan. Iya. Kalau kita mau, kita punya lahan Iya. kok, lahan Iya, di betul. kiri kanan itu nggak mesti sawah besar kan. Iya, jadi sebetulnya Karena emang konsumsi keluarga Iya. kan paling banyak berapa? Oh iya, gitu betul kan. ya. Nggak terlalu banyak Iya. juga. Jadi sebetulnya emang sebetulnya mudah sekali ya untuk Iya. hidup sehat tuh ya. Iya. Apalagi ditambah dengan program pemerintah sekarang banyak banget untuk mendukung hidup sehat. Tapi ya kita harus balik lagi, diri kita harus Iya, betul. mulai dari Benar, sekarang makanya nih. tadi kan kita punya sumber daya yang berlimpah, tetapi Iya. edukasi kita atau pemahaman kita kurang Iya. terhadap asupan gizi. Iya. Nah, kebanyakan kalau saya cerita nih ya, dulu waktu saya masih kecil, Iya. kalau makan yang penting kan kenyang. Betul. kan? Terus kalau, Apalagi kalau di daerah ya. kalau makan yang didahulukan pasti bapaknya. Oh iya. Makanan yang enak pasti didahulukan bapaknya. Bapaknya dulu. Makanan enak pasti didahulukan tamunya. Iya, betul. Seharusnya kan anaknya. Anaknya. Anaknya yang perlu penuh Iya. bertumbuh gizi kan, harus diberikan gizi yang baik kan harusnya anaknya. Jadi yang diutamakan adalah makanan untuk anaknya. Iya. Yang diutamakan adalah selain kita menghargai tamu juga anak kita Iya. diperhatikan. Bukan dikasih sisa-sisanya. Betul, Ayah. Ya kan? Iya, betul. Ini yang perlu dikasih. Jadi setiap keluarga harus tahu paham bahwa asupan gizi itu harus gizi seimbang. Ya, Jadi betul. sepertiganya protein, sepertiganya karbohidrat, sepertiganya serat. Jadi ada sayuran, ada Ya. lauk pauk, ada nasi. Jangan semua nasi Ya. lauknya sedikit atau sayurannya Ya. tidak ada. Itu tidak sehat. Namanya tidak makanan tidak gizi tidak seimbang. Nah, itu yang bisa menyebabkan stunting ya, Ayah ya. Oke, Ayah, rupanya sepertinya udah banyak banget nih obrolannya, walaupun terasa baru sebentar. Mungkin terakhir, Ayah, pertanyaan. Harapannya mungkin ke depannya dari Bapak terhadap UPPKA di PEK ini seperti apa nih, Pak? Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa UPPK adalah salah satu intervensi atau kegiatan untuk menuju keluarga berkualitas. Utamanya adalah kemandirian ekonominya. Kalau setiap keluarga itu sudah mandiri ekonominya, artinya terhindar dari kemiskinan. Betul. Kemudian juga kalau sudah terhindar dari kemiskinan, asupan gizinya juga terpenuhi dari sisi ekonominya. Kemudian kelompok-kelompok UPPK itu selain memberdayakan ekonomi juga punya peran untuk mencegah stunting. Di antaranya sebagai embrio pengelolaan dapur sehat atasi stunting, atau menjadi model atau mensinergikan dengan dapur sehat atasi stunting, atau bahkan UPPK itu punya inovasi baru terkait pencegahan stunting. Itu yang kita harapkan dari UPPA ke depan. Nah, UPPA ke depan juga selain tadi kemandirian ekonomi, membantu mencegah stunting, juga mampu mereplikasi atau menjadi juru bicara untuk bagaimana keluarga berkualitas dan bagaimana manfaat ber-KB dengan membentuk keluarga kecil dan berkualitas. Dan juga kelompok UPPKA ini juga mampu menggandeng unsur lain. Dia tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus menggandeng yang lain, baik UKM yang umum, baik mitra yang mungkin bisa diajak untuk berkolaborasi atau bekerja sama dan sebagainya. Ini yang harus aktif oleh para UPPKA. Dan aktif itu tidak mungkin tumbuh dari individu yang tidak punya potensi. Jadi kita cari dulu kader-kader yang kira-kira modalnya bagus, kemudian networkingnya bagus. Kalau sudah ketemu itu yang dijadikan mobilitas terhadap kelompok-kelompok itu. Nah, harapannya itulah PPK kalau misalnya bisa memberikan kemandirian ekonomi, bisa memberikan kesehatan keluarga, bisa membantu mencegah stunting, bisa bekerja sama dengan lain, ya alhamdulillah
mungkin keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera gitu ya. Iya, dan kalau misalkan semua keluarga di Indonesia sudah menjadi keluarga yang mandiri, insya Allah Indonesia jadi negara maju ya, ya. Dan itu yang kita harapkan di 2045 ya, jadi ketika dari bonus demografi. Berkualitas, pastinya masyarakatnya berkualitas. Terus kemudian negaranya juga berkualitas. Kalau negara berkualitas tentunya menjadi negara yang maju. Nah, betul. Luar biasa. Iya, kalau negara maju kan bukan karena sumber daya alam ya. Iya, betul. Sumber daya manusia. Sumber daya manusianya ditopang dengan sumber daya alamnya yang melimpah, harusnya Indonesia udah jadi negara maju ya. Harusnya seperti itu. Iya. Karena kita SDM-nya begitu rendah. Nah, itu. Artinya kalau dilihat dari indeks pembangunan manusia kan rata-rata lama sekolah kita baru 8, sekian tahun. Iya, betul. Jadi belum sampai 9 tahun. Iya. Berarti belum tamat SMP kan? Iya, betul ya. Wah, luar biasa. Nah, Ayah, mudah-mudahan nih yang kita obrolkan hari ini terkait pemberdayaan ekonomi keluarga ini tentunya bisa bermanfaat nih untuk sobat berkesan yang menonton podcast kita gitu. Dan mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini, Sofi sendiri dapat ilmu nih dari Ayah tentang pemberdayaan ekonomi itu seperti apa. Mbak Sofi kan belum berkeluarga kan? Belum. Harus disiapkan. Iya, betul. Kalau menikah itu jangan asal menikah, siapkan dulu kesehatan reproduksinya, bibitnya harus bagus, kemudian jangan diet dulu. Nah, jangan diet makanya dulu. Segede gini ya. Jadi diet itu mempengaruhi kualitas dari bibit. Betul. Oke, Ayah terima kasih banyak nih sudah berbagi informasi yang sangat keren bersama Sofi dan juga sobat berkesan. Mudah-mudahan Ayah sehat selalu. Sehat. Semoga lancar terus nih kegiatannya. Ada bicara sama Mbak Sofi, bisa didengar oleh teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kan, bukan Jawa Barat. Seluruh Indonesia dong. Dan tentunya nih jangan lupa untuk sobat berkesan follow Instagram, TikTok dan juga subscribe YouTube-nya dari BKKBN Jawa Barat. Oke, sekian episode podcast berkesan hari ini. Semoga berkesan dan sampai jumpa di kesan pesan selanjutnya. Ayah, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast berkesan. Berencana itu keren pisan.